Perkenalkan, nama saya Kasilda Lipat Pada Kumbolong dari program studi administrasi bisnis kelas 1C dengan NIM 210302011102. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Surjono Soekarto di bagian atau bab ketiga. Pada bab yang ketiga ini, materinya tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Dalam bab ketiga ini ada 6 pembahasan yang harus dibahas. Yang pertama mengenai pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Yang kedua, tipe-tipe kelompok sosial. Yang ketiga, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang keempat, masyarakat pedesaan atau pedesaan masyarakat dan masyarakat perkotaan. Yang kelima, kelompok-kelompok kecil atau small group. Yang keenam, dinamika kelompok sosial. Kita kembali pada bagian yang pertama, yakni mengenai pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga saat kesadaran untuk saling menolong. Yang kedua, mengenai tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial terdiri dari 8. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, in-group dan out-group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kelima, paguyuban dan partembayan. Yang keenam, formal group dan informal group. Yang ketujuh, membership group dan referensi group. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Yang ketiga, mengenai kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Macam-macam bentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur daripada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam 2 golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan sebagai berikut. Yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara. Dan yang ketiga, kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Yang kedua, publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak berlangsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Yang keempat, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Yang keempat, masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Yang pertama, masyarakat setempat atau community. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Secara singkat, masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat, dapat digunakan 4 kriteria yang saling berpautan, yaitu yang pertama, jumlah penduduk, yang kedua, luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, yang ketiga, fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan yang keempat adalah organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Yang ketiga, mengenai masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan atau rural community adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat
dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat yang tidak tentu jumlahnya dalam penduduk. Yang kelima, kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang teoritis terdiri paling sedikit dari 2 orang, yang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Akhir-akhir ini pada sosiologi banyak menaruh perhatian pada penelitian small group karena hal berikut. Yang pertama, penelitian terhadap small group merupakan hal yang penting sebab kelompok-kelompok mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku sehari-harinya individu. Yang kedua, dalam komponen-komponen kecil, pertemuan antara ketimpangan sosial dengan kepentingan individu berlangsung secara tajam. Yang ketiga, small group pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan masyarakat. Kelompok-kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Penelitian terhadap small group memberikan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, individu dipandang sebagai bagian dari kelompok yang juga merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, dengan adanya penelitian terhadap small group dipergunakan metode baru dalam meneliti kelompok-kelompok sosial. Dan yang ketiga, untuk kepentingan percobaan-percobaan ilmiah, para peneliti membentuk kelompok-kelompok tertentu untuk membuktikan kebenaran-kebenaran hipotesnya. Yang terakhir dalam bab ketiga adalah mengenai dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat dan ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Di dalam dinamika kelompok mungkin terjadi antagonisme kelompok antar kelompok. Apabila terjadi peristiwa tersebut secara hipotesis, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, bila 2 kelompok saling bersaing, maka akan timbul stereotip. Yang kedua, kontak antara 2 kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindakan bermusuhan tersebut. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai dengan kerjasama akan dapat menetralkan sikap tindak bermusuhan. Dan yang terakhir, di dalam kerjasama mencapai tujuan, stereotip yang semula negatif menjadi positif. Demikian review buku Sosiologi Suatu Pengantar dari Surjono Soekarto. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.